Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Nirmala. Dan saya Nabil Asriru Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan materi limit fungsi aljabar. Ikuti penjelasannya ya. Kita telah mempelajari bagaimana menentukan nilai limit fungsi menggunakan sifat-sifat limit fungsi. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai limit fungsi menggunakan beberapa cara. Sebelumnya, lakukanlah kegiatan berikut ini. Ayo kita mulai. Sekarang, kita akan mengerjakan latihan soal terbimbing 2.6 dan 2.7. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal terbimbing 2.6. Dengan menggunakan sifat-sifat yang kalian pelajari pada bagian sebelumnya, tentukan limit x mendekati 2 dalam kurung x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus x kuadrat min 7. Untuk alternatif penyelesaiannya, angkanya bisa kita pecah-pecah. Maka di sini kita bisa tulis limit x mendekati 2 untuk fungsi x pangkat 4. Kemudian dikurangi limit x mendekati 2 untuk fungsi 5x pangkat 3. Kemudian ditambah limit x pangkat 2 untuk fungsi x kuadrat, kemudian dikurangi limit x mendekati 2 untuk fungsi konstan 7. Untuk limit x mendekati 2 fungsi konstan 7 ini nilainya sama dengan 7, jadi bisa kita langsung tuliskan di baris keduanya juga. Kemudian kita masuk ke baris yang kedua. Di sini kita ketemu dengan bentuk fungsi yang dipangkatkan. X kuadrat juga fungsi yang dipangkatkan, berarti sesuai dengan sifat limit fungsi yang kita pelajari. Fungsinya kita limitkan dulu baru dipangkatkan, maka di sini kita bisa tulis dalam kurung limit x mendekati 2 untuk fungsi x baru dipangkatkan dengan 4. Lalu di sini ada bentuk perkalian dengan sebuah fungsi, jadi konstanta kita bisa pindahkan ke depan. Jadi 5 dikalikan dengan limit x mendekati 2 untuk x pangkat 3. Kemudian ini sama, berarti kita limitkan dulu, baru kita kuadratkan. Berarti ditambah dalam kurung, limit x mendekati 2 untuk fungsi x lalu dikuadratkan. Kemudian bentuk limit x mendekati 2 ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana dan sudah sesuai dengan sifat 2.1. Berarti limit x mendekati 2 untuk fungsi x sama dengan 2. Maka ditulis 2 pangkat 4. Lalu selanjutnya, kita bisa pecah dulu, jadi kita bisa tulis 5, lalu kita limitkan, lalu dipangkatkan sama seperti tadi. Dalam kurung, limit x mendekati 2 untuk fungsi x baru dipangkatkan 3. Selanjutnya, limit x mendekati 2 untuk fungsi x sama dengan 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2 sama seperti suku pertama, yaitu 2 pangkat 4. Lalu dikurangkan dengan 7. Kemudian kita hitung. 2 pangkat 4 min 5 dikali 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat min 7. Dapat kita hitung 2 pangkat 4 itu 16, kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali min 5 berarti min 40. Lalu ditambah 4 karena 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian dikurangi 7. 16 ditambah 4 itu 20, min 40 sama dengan min 20. Min 20, min 7 sama dengan min 27. Jadi jawaban dari soal terbimbing 2.6 adalah min 27. Selanjutnya, kita dapat mengerjakan latihan soal terbimbing 2.7. Soalnya, dengan menggunakan sifat-sifat yang kalian pelajari pada bagian sebelumnya, tentukan limit x mendekati 2 dalam kurung x kuadrat min 2x plus 1. Untuk alternatif penyelesaiannya, sama seperti sebelumnya, angkanya bisa kita pecah-pecahkan dulu. Dapat kita tulis, limit x mendekati 2 untuk fungsi 2x dikurangi limit x mendekati 2 untuk fungsi 2x plus limit x mendekati 2 untuk fungsi konstan 1. Untuk x kuadrat, kita bisa limitkan baru kuadratkan sama seperti soal sebelumnya. Maka kita bisa tulis limit x mendekati 2 untuk fungsi x baru kita bisa kuadratkan. Selanjutnya kita bisa pindahkan 2 ke depan, jadi dikurangi 2x limit x mendekati 2 untuk fungsi x plus 1. Lalu ini sudah dalam bentuk paling sederhana, jadi limit x mendekati 2 untuk fungsi x sama dengan 2. Selanjutnya kita dapat tulis 2 kuadrat min 2 dikali 2 plus 1.
2 kuadrat sama dengan 4, min 4 plus 1. Maka hasilnya 1. Jadi, jawaban dari latihan soal terbimbing 2.7 adalah 1. Pada sifat nilai limit fungsi tersebut terdapat istilah fungsi kontinu. Lalu apa fungsi kontinu? Untuk mempelajari fungsi kontinu, perhatikan gambar 2.3. Berdasarkan gambar 2.3, jika f kontinu, maka titik x, fx pada grafik f akan mendekati titik a, fa. Untuk lebih jelas lagi, kalian dapat membandingkan dua buah fungsi fx sama dengan x kuadrat min x dan gx sama dengan 1 per x min 1. Dari kedua fungsi ini, dapat dengan mudah diperoleh bahwa nilai limit x mendekati 1, x kuadrat min x sama dengan 0, dan f1 sama dengan 0. Artinya bahwa nilai fx di x sama dengan 1, sama dengan nilai limitnya yaitu 0. Fungsi fx inilah yang disebut dengan fungsi kontinu di x sama dengan 1. Berbeda pada fungsi gx sama dengan 1 per x min 1 untuk limit x mendekati 1 gx sama dengan tidak terhingga, dan limit x mendekati 1 min gx sama dengan min tidak terhingga. Diperoleh limit x mendekati 1 plus gx limit x mendekati 1 min gx sama dengan tidak terhingga. Hal ini berarti limit x mendekati 1 gx tidak ada. Begitu juga nilai fungsi gx pada x sama dengan 1 adalah tidak terdefinisi. Beberapa temuan tersebut menunjukkan fungsi gx tidak kontinu. Kalian akan lebih memahami konsep fungsi kontinu dengan memperhatikan contoh berikut ini. Contoh soal 2.4. Diberikan fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Selidiki apakah fungsi f kontinu di x sama dengan 1 dan gambarlah grafiknya. Alternatif penyelesaian. Untuk mengetahui apakah fungsi f kontinu di x sama dengan 1, cukup ditunjukkan bahwa f memenuhi 3 syarat suatu fungsi dikatakan kontinu, yaitu 1. f1 sama dengan 1 kuadrat min 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 0, artinya f1 ada. Kedua, limit x mendekati 1 dalam kurung x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan limit x mendekati 1, x kuadrat min limit x mendekati 1, 2x plus limit x mendekati 1, 1 sama dengan dalam kurung limit x mendekati 1, x limit x mendekati 1x min limit x mendekati 1, 2x plus limit x mendekati 1, 1 sama dengan 1 dikali 1 min 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 0. Ketiga, berdasarkan 1 dan 2 diperoleh bahwa limit x mendekati 1, x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan f1. Karena ketiga syarat terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa fungsi f kontinu di x sama dengan 1. Adapun grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 dapat dilihat pada gambar 2.4. Pada fungsi kontinu, terdapat beberapa kejadian khusus. Salah satunya adalah garis sekan. Kalian akan memahami garis sekan dengan mencermati kegiatan Ayo Bereksplorasi 2.4. Eksplorasi 2.4. Kurva pada gambar 2.5 menunjukkan produksi sepatu sebuah industri rumah tangga di Jakarta Selatan, Indonesia, dari jam 8 waktu Indonesia Barat hingga jam 12 waktu Indonesia Barat. Bagaimanakah kalian menentukan rata-rata produksi sepatu dari jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 11 waktu Indonesia Barat? Pertanyaan tersebut dapat kalian jawab setelah melakukan kegiatan berikut ini. Ini adalah soal dari Bereksplorasi 2.4. Soal nomor 1. Pada gambar 2.5 terdapat garis lurus PR.
tentukan kemiringan garis tersebut. Soal nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini untuk menentukan rata-rata laju produksi sepatu dari jam 09.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Soal ketiga, bandingkan kedua perhitungan tersebut. Apakah sama? Pada soal nomor 1, kita diminta mencari gradien. Jadi rumus gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Garis ini melewati titik P dan titik R, maka bisa dianggap 1,20 berarti X1 dan Y1. 3,64 berarti X2 dan Y2. Setelah itu kita masukkan ke rumus sama dengan 64 dikurang 20 dibagi 3 dikurang 1. 64 dibagi 20 sama dengan 44. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 44 dibagi 2 sama dengan 22. Jadi gradiennya adalah 22. Untuk soal nomor 2, jadi selang waktunya dapat kita tulis jam 11.00 waktu Indonesia Barat dikurangi jam 9.00 waktu Indonesia Barat sama dengan 2 jam. Jadi rata-rata laju produksi sama dengan 44/2 sama dengan 22 buah sepatu per jam. Soal ketiga, sudah jelas jawabannya sama karena gradiennya 22 dan kelajuan produksinya 22 sepatu per jam. Ayo berpikir kritis. Sifat nilai limit fungsi yang telah disampaikan sebelumnya selanjutnya akan menjadi dasar dalam kalian menentukan nilai limit fungsi baik untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ada kalanya dalam menentukan nilai limit fungsi menggunakan sifat nilai limit fungsi tersebut. Hasilnya bentuk tak tentu seperti 0/0, tak terhingga per tak terhingga, tak hingga dikurang tak hingga, maupun bentuk 0/0 atau tak hingga pangkat tak hingga. Secara umum, untuk menentukan nilai limit fungsi dari fungsi aljabar tersebut dapat ditentukan dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama, terapkan sifat limit fungsi yaitu limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Pada fungsi rasional dan fungsi akar, jika hasilnya bentuk tak tentu, yaitu 0/0, tak hingga per tak hingga kurang tak hingga, maupun bentuk 0/0 ataupun tak hingga pangkat tak hingga. Terapkan A. Kaidah sifat-sifat limit fungsi. B. Ubah fungsi dengan cara memfaktorkan. C. Ubah fungsi dengan cara mengalihkan dengan sekawannya. Atau D. Bagi dengan pangkat tertingginya. Itu saja penjelasan materi dari kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.